Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Film Aing. Kali ini Aing akan ngebahas sebuah film yang menegangkan, daek soek wa aslina film seru dan menggila. Sebuah kisah di mana manusia tak lagi berada di puncak rantai makanan. Kumaha jadina jika predator paling berbahaya di bumi bukan hanya satu, tapi semuanya, dan mereka lapar akan sesuatu yang lebih dari sekedar daging. Oke, tanpa banyak ngabalincong, kita langsung saja. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Greg dan Heather, sepasang kekasih yang merencanakan penyelaman menegangkan untuk melihat hiu banteng di pantai wisata Australia. Mereka disambut oleh seorang pria berambut abu-abu yang meminta mereka menunggu sebentar, sementara karyawannya menyiapkan umpan. Greg dan Heather kemudian bertemu kapten kapal yaitu Tucker. Meski wajahnya kasar, pria berotot ini ternyata ramah terhadap pelanggannya. Dia menjanjikan mereka pengalaman terbaik saat berenang bersama hiu banteng. Saat mereka menuju ke lokasi hiu, Tucker menceritakan pengalaman masa lalu yang mengerikan. Dia pernah diserang oleh hiu putih besar. Untungnya, ia berhasil mengalahkan hiu itu sendiri, meskipun ia mendapat bekas luka permanen dari rahangnya. Heather ketakutan, dia telah melihat seorang hiu sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah ada yang sebrutal itu. Tucker meyakinkannya dengan berjanji bahwa kandang mereka yang kuat akan menjaga mereka tetap aman saat berenang di antara kawanan hiu. Waktunya tiba bagi Heather untuk mengumpulkan keberaniannya dan mengambil resiko dengan ikan pembunuh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hiu di luar film, momen yang dia nantikan sekaligus ditakuti. Tucker segera turun tangan, mengulurkan tangan pada Greg untuk membantu menenangkan Heather karena telah berkali-kali berhadapan dengan pelanggan yang gugup. Tucker benar-benar punya bakat tersendiri untuk membuat orang berani. Ia mulai bersenandung lalu menyanyikan lagu Baby Shark yang menarik. Dan benar saja, rasa takut Heather yang awalnya membayangi perlahan, rasa takut itu berubah menjadi rasa takjub yang mendalam saat ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah kawanan hiu yang berputar-putar dengan Greg di sampingnya. Keduanya terkagum-kagum oleh keanekaragaman hayati laut di sekitar mereka, namun semua kenangan baik itu berumur pendek. Saat mereka kembali ke atas perahu, Tucker dengan gerakan yang sangat cepat menusuk Greg dengan brutal dan selanjutnya adegan beralih ke wanita cantik yaitu Zephyr, seorang wanita lajang yang menghabiskan 90% waktunya di daerah pesisir. Bahkan ketika dia pergi ke kota, biasanya hanya untuk membeli makanan. Hari itu, perhatian Zephyr tertuju pada pria bernama Musa, seorang pengusaha tampan yang sangat membutuhkan pertolongan untuk mobilnya yang mogok. Musa benar-benar bingung. Dia memohon bantuan Zephyr sambil menekankan seberapa jauh dia berjalan dari mobilnya. Zed tidak tahan mendengar Musa terus-menerus meminta bantuan, jadi dia menawarkan bantuannya. Saat Musa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadanya, dia terus berceloteh dan memperkenalkan dirinya. Meskipun Zed tampak bersikap dingin terhadapnya, saat mengisi daya aki mobil Musa, waktu yang mereka habiskan bersama tiba-tiba berubah menjadi kenangan. Seiring berjalannya waktu, kedua orang lajang itu tampak semakin dekat, seperti remaja yang baru saja merasakan cinta untuk pertama kalinya, dan memang saat fajar, mereka telah tidur di ranjang yang sama. Musa segera menyiapkan sarapan sambil terus memanjakan Zephyr yang telah disukainya sejak pandangan pertama. Namun sayangnya, Zephyr menganggap hubungan mereka tak lebih dari sekedar hubungan satu malam dan memilih bersiap berselancar di tempat favoritnya daripada sarapan bersama Musa. Namun dia tiba-tiba menyadari bahwa dia lupa membawa kunci sirip selancarnya di rumah Musa. Dia kemudian mencari peselancar lain yang mungkin memiliki kunci yang dia butuhkan. Tanpa diduga, Tucker ada di tempat itu. Dia dengan baik hati memberikan kunci sirip yang dibutuhkan Zephyr. Sementara itu, Musa menyesali kepergian Zephyr yang tergesa-gesa, padahal ia sudah menyiapkan makanan. Ketika Musa menawarkan diri untuk menemaninya berselancar, Zephyr tampak menjaga jarak, tidak menanggapi permintaannya. Saat itulah segalanya berubah menjadi gelap. Tucker kembali dan membungkus mulut Zephyr hingga dia pingsan.
Sebenarnya apa yang ingin dilakukan pria ini terhadap Jepir yang tidak sadarkan diri? Tucker membawa Jepir ke kapalnya. Dia bahkan punya kompartemen tersembunyi, tempat khusus yang tidak diketahui pelanggan tetapnya. Sementara itu, Musa dengan panik mencari Jepir meskipun yang ia temukan hanyalah mobilnya. Saat di dalam kapal, Jepir panik sepenuhnya menyadari bahwa dia adalah korban penculikan. Bau busuk yang menyengat di ruang terbatas itu hampir membuatnya utah. Kemudian Heather yang ternyata masih hidup dengan murung meminta maaf. Selama berhari-hari, dia terpaksa buang air besar di ember. Sementara itu, di sisi lain perahu, Tucker menikmati teriakan ketakutan Jepir yang meminta tolong. No one can hear. Jepir dengan panik mencoba mencari sesuatu untuk membuka borgolnya. Dia kemudian melihat sebuah nama terukir di dekatnya yang membuatnya sadar bahwa dia dan Heather bukanlah korban pertama Tucker. Setelah beberapa saat, Heather menceritakan cobaan yang dialaminya dengan Tucker. Dia menggunakan sikap awalnya yang ramah untuk menipu dan akhirnya menghabisi pacarnya, yaitu Greg. Kembali di darat, mobil Jepir disita oleh polisi karena parkir ilegal. Musa mencoba menjelaskan bahwa mobil itu milik seorang pelancong yang dikenalnya, tetapi karena informasi yang tidak memadai, petugas menolak untuk melepaskan kendaraan tersebut. Saat mencoba melarikan diri, Jepir mendengar Heather menangis karena ia merindukan ibunya. Mereka mulai berbagi kisah hidup mereka, termasuk masa lalu Jepir yang melibatkan perpindahan dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya. Di tengah-tengah percakapan mereka, Jepir memperhatikan kutang berkawat milik Heather yang menurutnya dapat digunakan untuk membuka borgol. Yes, the fucking lock. Namun Tucker tiba-tiba muncul membawa sejumlah makanan agar mereka tetap hidup. Heather mencoba menutupi dadanya yang terbuka. Namun kesopanannya justru memicu keingintahuan Tucker. Jepir segera mengalihkan perhatiannya secara spontan. Ia meminta makanan dan minuman itu. Tucker mengatakan bahwa dia tertarik pada keberanian Jepir karena dia pikir dia adalah tipe wanita pemberani. Tanpa sepengetahuan para tawanan itu, minuman yang baru saja mereka teguk mengandung obat bius yang keras. Tak lama kemudian, Heather jatuh pingsan dan kawat BH terlepas dari genggamannya. Saat Jepir mulai tersadar, Tucker bersorak gembira mengumumkan bahwa dia sekarang akan mengadakan pertunjukan. Heather diikat dengan sabuk yang menggantung di tubuhnya, sementara Jepir duduk di kursi buatannya untuk menyaksikan pertunjukan. Ia hanya perlu menunggu hiu itu datang, terpikat oleh darah. Tucker kemudian berbicara dengan dingin tentang seni penderitaan yang ingin ia abadikan dengan kamera sekolah lamanya. Saat hiu banteng muncul di bawah laut, Tucker dengan cepat menggunting rambut Heather dan menggantungnya dengan alat buatannya. Ketika Heather sadar kembali, psikopat itu segera menyiapkan tontonan suramnya. Dia menekan tombol itu dan melemparnya ke laut. Tucker menyaksikan dengan kepuasan yang mendalam saat Heather menahan rasa sakit yang menyiksa. Tubuhnya dimangsa oleh hiu banteng. Wanita malang itu akhirnya tewas. Tubuhnya tenggelam ke kedalaman. Tucker mengatakan kepada Jepir untuk tidak panik karena gilirannya akan dimulai besok malam. Di tengah keputusasaan Jepir, saat dia menunggu kematiannya sendiri, dia dapat mendengar perayaan Tucker yang meresahkan atas pertunjukan mengerikan yang baru saja dia atur, menikmati psikopatnya yang tidak terdeteksi oleh polisi. Jepir mulai merasakan ketakutan yang merayap, takut ia akan berakhir di perut hiu seperti Heather. Pada saat yang sama, Tucker dengan cermat menata rambut Heather, mempersiapkannya di samping rekaman kematiannya yang mengerikan, dan sejujurnya, Tucker telah memakan banyak korban saat itu. Dia kemudian melanjutkan menyiapkan kaset kosong yang ditunjukkan untuk pertunjukan besok malam, rekaman baru yang akan menjadi milik Jepir. Seperti biasa, Tucker membawa makanan dan minuman obat untuk Jepir, namun Jepir ngamuk. Dia sudah tahu bahwa ini hanyalah salah satu trik Tucker untuk menjatuhkannya. Dia menendang nampan itu, menumpahkan apa yang ada di atasnya. Alih-alih marah, Tucker tampak lebih senang memiliki tahanan yang agresif. Dia menikmati pemikiran bahwa dia niscaya akan memberikan pertarungan sengit melawan Baby Shark di pertunjukan malam ini. Jepir kemudian melampiaskan amarahnya, menghina Tucker dan memanggilnya pria menyedihkan. Namun,
Bagi Tucker, kata-katanya tidak lebih dari sekedar gertakan. Dia lalu dengan dingin mengingatkannya untuk mempersiapkan diri karena malam ini dia akan pindah ke usus hiu. Gelombang perlawanan mengalir melalui Zephyr. Dia mulai membuat senjata darurat menggunakan gagang ember di depannya. Kemudian ia mematahkannya. Zephyr terus melanjutkan upayanya yang putus asa untuk melarikan diri. Saat malam tiba, Tucker mencampur obat bius melalui suntikan. Saat dia memasuki kamar, dia mendapati Zephyr sedang tidur. Dia merasa inilah saat yang tepat untuk mempersiapkannya menghadapi pertunjukannya yang sangat meresahkan. Namun tak disangka, Zephyr menyerangnya dengan senjata darurat yang dibuatnya dari ember. Dengan satu gerakan, dia berhasil meraih kunci yang dibutuhkannya. Begitu borgolnya terbuka, tujuan berikutnya adalah membawa perahu ke darat. Namun sebelum dia bisa bertindak, Tucker berdiri lagi. Ia mengejarnya. Meski obat penenang sudah mengalir di nadinya, Zephyr tetap kuat menuju kokpit. Apapun yang terjadi, dia harus meminta bantuan melalui radio secepat mungkin. Dalam keadaan pusing dan goyah, Zephyr mati-matian mencoba memanggil kapal pesiar terdekat. Namun dia tidak menyadari bahwa usahanya yang gila-gilaan itu sia-sia. Melihat Tucker mendekatinya dengan membawa pisau, dia mengambil kameranya, bermaksud menggunakannya untuk menjauhinya. Saat dia lengah, dia melemparkan perangkat mahal itu ke dalam lautan. Kamera mahal milik Tucker kini hanya tinggal kenangan yang hilang di suatu tempat di dalam air. Saat Zephyr berusaha melarikan diri, tubuhnya semakin lemah karena obat itu, dan akhirnya ia juga ikut terjatuh ke dalam laut. Keesokan harinya, Musa melihat tim pencarian dan penyelamatan sedang sibuk mencari Heather yang telah hilang selama seminggu. Situs ini hanya menambahkan kekhawatiran Musa terhadap Zephyr. Dia takut orang yang ditaksirnya telah diculik atau mengalami kecelakaan di air. Tak mau menyerah, Musa mengakses rekaman CCTV publik yang tersebar di sepanjang pantai. Setelah sedikit menggali dan mengutak-atik kamera, dia akhirnya melihat mobil Zephyr. Lalu tak lama kemudian, mobil lain muncul di tempat kejadian. Adanya mobil berlogo hiu yang dipadu dengan telepon genggam Zephyr yang tertinggal membuat Musa semakin curiga. Ia menyimpulkan bahwa Zephyr kemungkinan telah diculik dan pemilik mobil yang mencurigakan adalah pelakunya. Dia lalu mencari tahu di mana menemukan mobil itu. Ketika Tucker akhirnya kembali ke dermaga, bosnya memberitahunya bahwa polisi telah menanyakan tentang pasangan yang Tucker ajak jalan-jalan. Namun, Tucker tetap mengabaikannya dan dengan keras kepala terus pergi ke toko, bertekad untuk menemukan kamera yang dibutuhkannya. Setibanya di dermaga, Musa langsung menuju satu-satunya perahu yang terkenal terkait dengan objek wisata hiu banteng. Karena daerah itu sangat sunyi, dia terus melanjutkan pencariannya yang putus asa terhadap Zephyr. Setelah melihat ke lambung kapal, dia akhirnya mendengar teriakan teredam. Saat memeriksa ke dalam, dia terkejut ruas saat mendapati Zephyr dirantai dan diborgol di tempat tidur. Tanpa ragu sedikit pun, Zephyr segera memohon kepada Musa untuk menemukan apapun yang bisa membebaskannya. Dia memintanya untuk segera meminta bantuan. Sayangnya, beberapa saat kemudian, Tucker muncul di tempat kejadian dan perkelahian sengit pun terjadi. Karena tubuhnya yang kecil, Musa hampir tidak memiliki peluang melawan kekuatan si Tucker. Namun dengan keberaniannya, ia mengembalikan keadaan dengan mencekik Tucker dengan balincong. Saat Tucker hampir modar, tiba-tiba bosnya muncul, mengira Musa adalah pencuri dan dengan brutal memukulnya dari belakang. Tepat saat hal ini terjadi, bos Tucker mendengar jeritan ketakutan Zephyr. Karena tidak ingin perbuatannya yang mengerikan terbongkar oleh atasannya, dia dengan cepat menghabisi bosnya. Ia kemudian bergegas melarikan diri, meninggalkan dermaga dan menuju ke tempat pemijahan hiu banteng baru. Musa akhirnya ikut dikurung. Zephyr benar-benar tidak menyangka Musa begitu peduli, bahkan menemukannya. Di tengah-tengah percakapan mereka, Tucker datang untuk membius mereka berdua. Tucker lalu menghentikan kapalnya mencari tempat yang bagus untuk pertunjukannya, dengan maksud untuk menghukum Musa terlebih dahulu karena menyusup ke kapalnya. Musa yang kini sudah siap menjadi umpan, panik saat melihat tubuh tak bernyawa yaitu bos Tucker yang baru saja dijatuhkan Tucker ke sekumpulan hiu. Sekarang giliran Musa yang menjadi tambahan pada koleksi rekaman mengerikan milik Tucker.
Zephyr dengan panik memperingatkan Musa untuk tidak menggerakkan anggota tubuhnya karena itu hanya akan menarik perhatian hiu banteng. Be as still as you possibly can. That's a bull shock. Most culture. Sarannya terbukti efektif dalam menyelamatkan Musa dari serangan hiu. Tucker punya cara lain untuk menarik hiu. Dia melukai Musa untuk lebih memikat hiu dengan darah. Untungnya, tepat sebelum psikopat itu melanjutkan pertunjukannya, ia mendengar suara helikopter tim SAR yang sedang mencari keberadaan Heather. Dia segera menyembunyikan tawanannya sebelum tindakannya yang mengerikan terbongkar. Setelah berjuang keras untuk melarikan diri, tangan Zephyr terasa sakit dan penuh goresan menyakitkan. Kemudian, melihat kondisi Musa yang putus asa dan memburuk akibat tusukan Tucker, Zephyr memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Sambil meringis, dia mencoba melepaskan ibu jarinya agar dapat terlepas dari borgol. Namun, saat ia tengah bergulat dengan manuver yang menyakitkan itu, Tucker tiba-tiba muncul. Ia mengejek Musa dengan menyebut dirinya sebagai orang yang lemah lembut. Sementara Zephyr dicap sebagai wanita yang tangguh, tipe wanita yang sulit dihadapi. Dia lalu dengan dingin mengingatkan Zephyr untuk mempersiapkan diri karena malam ini adalah gilirannya untuk pertunjukan. Bahkan setelah melakukan tindakan yang menyakitkan seperti mencoba melepaskan ibu jarinya, borgol logam itu tetap sulit dibuka. Tanpa berpikir dua kali, Zephyr membuat keputusan yang tidak terpikirkan. Dia akan memotong seluruh ibu jarinya dengan cara menggigitnya. Sieun aing leuleun nagih anjing. Untungnya, meski merasakan sakit luar biasa, dia berhasil membebaskan dirinya. Tucker yang sibuk meracik narkoboy tetap tidak menyadari bahwa Zephyr telah melarikan diri. Dia terkejut ketika mendapati yang tertinggal hanya ibu jarinya yang terputus. Saat dia lengah, Zephyr mengambil kesempatan untuk menguncinya di sana. Tetapi meskipun dia dikurung, Tucker tentu tahu cara keluar dari ruangan itu. Sementara itu, Zephyr bermaksud untuk menguasai kapal Tucker dan berusaha sekuat tenaga menuju pantai terdekat. Namun rencananya terhenti ketika perahu itu tiba-tiba kehilangan tenaga dan menjadi gelap. Untungnya, Zephyr menemukan petasan jam Hoe untuk meminta pertolongan. Tiba-tiba Tucker muncul di hadapannya, tidak punya pilihan lain. Zep menggunakan petasan itu sebagai senjata, menembakkannya ke arah pria itu. Dia buru-buru melarikan diri, terjun ke dalam air laut yang gelap dan berenang dengan kencang menuju pantai. Tetapi semuanya sia-sia. Tucker yang gigih mengejar segera menemukannya di air dan mengejarnya dengan speedboat kecil. Tepat saat kaki Zephyr menyentuh pasir pantai sebelum dia sempat berteriak minta tolong, Tucker sudah menghampirinya. Dia kemudian dengan brutal menyeretnya kembali ke perahu dan sekali lagi menyegel nasibnya. Sudah waktunya Zephyr digunakan sebagai umpan. Musa dengan muram diundang untuk menyaksikannya dimakan oleh hiu. Mata mereka langsung melohok melihat kedatangan hiu banteng besar yang mengerikan. Tucker sendiri tampak gembira, hampir tidak percaya pertunjukan ini akan benar-benar epik dan legend, dan bersumpah untuk membuatnya sesinematis mungkin. Namun kedatangan hiu banteng secara tiba-tiba mendorong Tucker untuk segera mengusirnya. Zephyr dengan cerdik menggunakan gangguan ini untuk bertahan hidup dari serangan hiu putih besar. Ketika kedua hiu itu menghilang sementara, itulah kesempatan Zephyr untuk melarikan diri. Sementara itu, Tucker masih sibuk mencari hiu putih besar yang tampaknya dikenalinya. Itulah yang meninggalkan bekas luka mengerikan di tubuhnya. Saat Zephyr terjun kembali ke laut, dia melihat hiu putih besar mendekat. Namun entah bagaimana, meskipun darah segar menetes dari ibu jarinya yang terputus, makhluk itu tidak menyerangnya. Sementara Tucker terpaku di air dengan tekun mencari hiu putih besar itu. Namun, Zephyr diam-diam kembali ke perahu. Dia mulai mencari senjata untuk menghadapi Tucker. Beberapa saat kemudian, dia menemukan senjata tombak. Tepat saat Tucker masih asik memburu hiu putih besar, dia menarik pelatuk dan anak panah itu menembus Tucker. Ooby-dooby, motherfucker.
Hakan tahku dia. Dengan serangan yang cepat dan brutal, hiu putih besar itu membalas dendam pada Tucker, mencabik separuh tubuhnya dalam satu serangan yang menghancurkan. Kameranya yang masih merekam menangkap kematiannya sendiri yang mengerikan. Belum cukup sampai di sini, saat hiu itu berenang menjauh, tali yang masih terhubung ke tubuh Tucker secara tidak sengaja menyeret Zephyr kembali ke dalam air. Musa yang telah kehilangan banyak arah hanya bisa menyaksikan dengan rasa ngeri dan tak percaya, merasa telah kehilangan Zephyr untuk kedua kalinya. Dia siap untuk menyerah, percaya bahwa perjuangannya yang putus asa akhirnya berakhir dan waktunya sudah dekat. Namun tak disangka tak diduga, Zephyr tiba-tiba kembali ke permukaan dan berenang kembali ke perahu. Dia menemukan Musa pingsan mengalami pendarahan hebat. Akhirnya benar-benar menyadari betapa besar cinta yang dimiliki pria ini untuknya. Dia memohon padanya untuk tetap hidup dan mengakui bahwa dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Kata-kata yang menyentuh hati itu cukup untuk menembus kesadaran Musa yang memudar dan menyadarkannya kembali. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah menonton. Ulah poho, like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hanying.